Gongsi, Facoy, selamat Imlek buat kawan-kawan yang merayakan. Semoga rezekinya lancar selalu di tahun macan air ini. Sesuai dengan temanya nih, kita tetap akan bicara soal angka dan hitung-hitungan. Tapi yang berkaitan dengan kultur Tionghoa. Apa aja sih? Check it out. 5 kultur Tionghoa yang berkaitan dengan angka. Pertama, sempoa. Pasti pernah lihat kan instrumen hitung yang satu ini? Mungkin pernah lihat anak-anak jenius yang menghitung dengan cepat menggunakan alat ini, atau bahkan hanya membayangkan alat ini di tangan mereka. Jauh sebelum ada kalkulator, sempoa adalah alat hitung dari Tiongkok yang paling membantu, terutama dalam hal berdagang. Hitung-hitungan uang, hitung-hitungan keuntungan ya, cuan. Nah, kita belajar yuk beberapa dasar berhitung menggunakan sempoa. Nah, untuk menggunakan sempoa, kita harus ingat bahwa setiap baris itu adalah sebuah nilai tempat. Misalnya, jika ini adalah satuannya, maka sebelahnya adalah puluhan. Kemudian ini ratusan, gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling mudah, yaitu penjumlahan. Misalnya 23 tambah 17. Oke, kita mulai dengan 23. 23 itu 2 puluhan dan 3 satuan. 23, seperti yang terlihat di atas. Kemudian ditambah 17. 17 itu ada 1 puluhan, maka 1 puluhannya tambahkan di sini. Dan 7 satuan. Nah, bagaimana menambahkan 7 satuan? Kayaknya kurang nih bijinya. Kita coba ya. 1. Nah, 1. Terus yang keduanya bagaimana? Yang keduanya, kita turunkan semua. 5. Itu begini. Nah, 2 ya, ada 2. 3, 4, 5, 6. Terus yang ketujuh, bahwa karena 9, setelah 9 itu 10 itu puluhan, maka ini naik dan ini semua kembali ke awal. Jadi 23 tambah 17 adalah 40, seperti yang terlihat di sini, 40-an 0 satuan. Oke, bagaimana kalau perkalian? Untuk perkalian, kita tulis di bagian sini. Misalnya 23 kali 17. 23 kali 17 berarti 2 puluhan dan 3 satuan. Dikali, oke, kita space aja, kita beri space sini sebagai perkaliannya. 17, 1 puluhan dan 7 satuan. 5, 6, 7. Oke. Lalu melakukan perkaliannya bagaimana? Kita lakukan satu persatu. Kiri dengan kiri, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, kanan dengan kanan. Kita mulai ya. Kiri dengan kiri. 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Jadi kita tulis di sini 2. Oke. Anggaplah ini adalah nilai tempat ratusan. Kemudian 2 kali 7. 2 kali 7 itu 14. Seharusnya kita taruh di sini nih. Tapi kan 14 itu ada puluhan, ada satuannya. Jadi puluhannya tetap di sini. 1 puluhan dan 4 satuan. 14. Selanjutnya 3 dikali 1. 3 dikali 1 itu 3. Taruhnya di mana? Taruhnya harusnya di tengah sini juga. 1 jadi 5. Nah, 2, 3. Nah, baru deh itu 3-nya benar. Kemudian 3 kali 7. 3 kali 7 itu 21. Seharusnya jawabannya ada di sini. Tapi sekali lagi 21 itu kan 2 puluhan dan 1 satuan. Maka 2 puluhannya di sini, 1 satuannya di sini. Jadi deh jawabannya 23 kali 17 adalah 391. Kedua, angka dalam bahasa Mandarin. Kalau yang pernah belajar bahasa Mandarin tentu tahu angka-angka dasarnya dong. 1 sampai 10 mereka adalah I, E, San, Se, U, Liu, Qi, Pa, Jiu, Se. Nah, tapi yang jarang diketahui orang adalah angka-angka ini adalah angka yang tidak mungkin dipakai kalau orang lagi buat catatan keuangan misalnya. Kenapa? Karena mudah sekali untuk diubah-ubah. Misalnya kalau ada yang mau korupsi nih. Ini contohnya.
Angka 2 yang hanya terdiri dari 2 garis bisa ditambahkan 1 garis lagi menjadi 3, dan angka 10 bisa ditambahkan beberapa garis menjadi 5. Karena itu, untuk hal-hal formal atau yang tidak boleh sampai dipalsukan, maka ada angka 1-10 yang lebih rumit penulisannya. Dijamin, yang ini pasti anti penipuan. Ini dia. Ketiga, pasti familiar juga dong dengan yang namanya shio. Contohnya, orang yang lahir di tahun ini nih, shio-nya adalah shio macan. Tiap tahun hewannya berbeda-beda yang menjadi simbol tahun itu. Berdasarkan urutan ini: tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Tiap hewan juga ada elemen penyertanya, yaitu 5 elemen: kayu, api, tanah, logam, dan air. Nah, karena ada 12 shio dan 15 elemen, maka ada 60 kombinasi yang urutannya seperti ini. Nama hewan berganti setiap tahun, namun nama elemennya berganti setiap 2 tahun. Ini karena ada elemen yang bermakna yin, ada yang bermakna yang, yin yang. Dan ini adalah semua 60 kemungkinan kombinasinya. Artinya ada 60 tahun dalam satu siklus komplit. Setelah 60 tahun berakhir, siklus akan kembali ke awal lagi. Buat apa sih siklus ini? Berdasarkan tradisi, tiap tahun dalam siklus punya karakteristik musim dan karakteristik pergerakan astronomis seperti pergerakan bulan yang khusus dan tidak sama dengan tahun lain. Jadi ada 60 tahun spesifik yang berbeda-beda yang bisa jadi acuan untuk bercocok tanam atau hal-hal lain yang berhubungan. Nah, 1 soal sempoa, 2 soal angka buat uang, 3 soal shio. Setelah 3 apa ya? 3A. Ya, orang Tionghoa anti sekali dengan namanya angka 4. Kenapa sih? Karena angka 4 tuh bunyinya sama seperti kata untuk kematian. Kita coba di Google Translate yuk. Nah, gimana? Mirip kan? Karena itu mereka menghindari banget angka 4. Bahkan gedung bisa-bisa tidak punya lantai 4, dari 3 langsung 5. Atau alternatif lainnya yang mereka namai lantai 4 dengan 3A misalnya. Bagaimana dengan angka 666? Dalam budaya barat ini angka jelek banget karena dibilang angka setan. Bagi orang Tionghoa, 6 terdengar seperti kata yang artinya lancar. Coba kita dengerin. 流利 Nah, jadi 666 itu bagus banget karena artinya lancar jaya. Selain itu, angka 8 bunyinya seperti sejahtera. Pa Fa Cai Jadi jangan heran kalau ada yang punya plat mobil 8-nya banyak, atau nomor telepon, handphone, banyak 8-nya. Kemungkinan orang itu orang Tionghoa. Angka 9 juga bagus karena bunyinya seperti bertahan lama. 九 Jadi banyak orang yang ingin punya angka 8 dan 9 yang banyak di nomor handphone mereka misalnya. Terakhir kita bicara Feng Shui. Feng Shui simpelnya adalah cara untuk menata hal-hal agar energi baik akan datang. Nah, ahli Feng Shui biasanya menggunakan gambar yang namanya pakwa. Ini, pak artinya 8 dan kwa artinya simbol. Nah, 8 simbol ini masing-masing unik karena terdiri dari 2 jenis garis, penuh atau terpotong. Dalam matematika, keduanya bisa disimbolkan sebagai 0 dan 1. 8 simbol yang dimaksud dalam pakwa adalah 8 gambar yang mengelilingi gambar yin yang di tengah. Pertama, ada garis putus, garis putus, garis putus yang artinya 000 atau bilangan 0 dalam biner. Kemudian ada garis putus, garis putus, garis lurus atau 0011 dalam biner. Ingat, kita selalu membacanya dari paling dalam. Kemudian kita punya garis putus-putus, garis lurus, dan garis putus-putus, yaitu 010 alias bilangan 2. Kemudian ada juga
garis putus-putus, garis lurus, dan garis lurus, atau 011 yang adalah 3 dalam biner. Selanjutnya kita harus menggambar simbol yang berlawanan polanya dengan yang sebelumnya dan harus ditempatkan di seberangnya. Contohnya, sebelumnya kita punya garis putus, garis lurus, dan garis lurus. Sekarang kita punya garis lurus, garis putus, atau 100 alias 4 dalam biner. Seberang garis putus, garis lurus, dan garis putus, kita punya garis lurus, garis putus, 101 alias 5. Next kita punya garis lurus, garis putus, 110 yang adalah 6. Kemudian garis lurus, yang adalah 7 dalam biner. Yang menarik adalah kalau diperhatikan, jumlah dari angka yang berseberangan selalu 7. Kita punya 0 dan 7, 3 dan 4, 2 dan 5, dan 6 dan 1. Nah, sekian 5 hal yang berhubungan dengan angka dalam kebudayaan Tionghoa. Semoga kalian menikmati video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa.